Halo Sobat Balanika, kali ini kita akan mendongeng Nyai Ronggeng. Selamat menyaksikan. Alkisah, dahulu kala ada sebuah pernikahan yang begitu megah karena menyatukan dua kerajaan di tanah Pangandaran, yaitu Kerajaan Galuh dan juga Kerajaan Pananjung. Sang mempelai perempuan yang begitu cantik bernama Dewi Sri Samboja dinikahi oleh pangeran yang gagah perkasa bernama Pangeran Anggalarang. Mereka berdua menjadi suami istri agar kedua kerajaan ini makmur dan sejahtera untuk masa depan. Namun, sang Dewi merasa gelisah di hari pernikahan yang begitu megah ini. Dewi tidak bisa jauh-jauh dari kerajaan Galuh karena dia juga adalah penerus tahta dari kerajaan tersebut. Bahkan suaminya Pangeran Anggalarang juga tidak bisa jauh-jauh dari kerajaan Pananjung karena dia adalah penerus tahta kerajaan tersebut. Maka sang Dewi pun berceritalah pada Pangeran Anggalarang. "Kakanda, izinkan Dewi bercerita suatu hal padamu." "Apa, Adinda? Katakanlah." "Adinda merasa gelisah karena Adinda tidak bisa jauh-jauh dari kerajaan Galuh. Tapi Adinda juga sadar Kakanda adalah penerus kerajaan Pananjung. Apa yang harus Adinda lakukan?" Maka Pangeran Anggalarang pun menjawab, "Adinda, istriku tercinta, engkau lupakanlah sejenak pikiranmu tersebut. Nikmatilah suasana pernikahan kita yang begitu luar biasa ini. Nanti kita akan bahas kembali bersama keluarga kita. Karena Kanda ingin semua yang terbaik untukmu juga, bahkan untuk rakyat kita semua. Demi kemakmuran kerajaan Galuh dan juga kerajaan Pananjung." Mendengar hal tersebut, sang Dewi pun hanya bisa mengangguk pada suaminya. Mereka berdua pun kemudian menikmati acara pernikahan untuk merayakan pernikahan mereka berdua. Namun sungguh naas, pernikahan antara Dewi Samboja dan juga Pangeran Anggalarang tidak berlangsung lama. Karena di malam hari terjadi sesuatu yang begitu menyedihkan. Saat malam tiba, warga pun mulai berteriak, entah apa yang terjadi. "Tolong! Tolong! Tolong!" Semua orang berteriak minta tolong. Ternyata ada sekumpulan perompak yang dikenal sebagai para bajo yang dipimpin oleh Kalamba Sudra. "Jadi ini kerajaan Pangandaran. Saatnya kita kuasai. Pasukan para bajo, serang kerajaan Galuh!" "Wah!" ucap dari sang pemimpin. Warga semakin takut karena para bajo membawa obor dan melemparkan ke rumah warga, mengakibatkan kebakaran di mana-mana. "Tolong! Tolong! Para bajo menyerang! Para bajo menyerang!" Tidak ada ampun untuk warga. Para bajo membunuhnya dengan bengis, seperti mereka akan haus akan darah. Bunuh manusia. Di kerajaan, sang Dewi pun terbangun. Ternyata akibat dari kebakaran tersebut membuat ayam-ayam berkokok di malam hari. Dewi pun curiga, bagaimana bisa ayam berkokok di malam hari? Sepertinya ada yang tidak beres sedang terjadi. Lantas Dewi pun membangunkan sang kekasihnya. "Pangeran, bangun! Pangeran, bangun! Sepertinya ada yang sedang terjadi. Bagaimana bisa ayam berkokok di malam hari?" Lantas Anggalarang pun menjawab, "Adinda, bagaimana mungkin kau bisa mendengarkan ayam berkokok di malam hari?" "Memang betul, Kakanda. Coba dengarkan lebih sesama, ada suara ayam berkokok." Lantas Anggalarang pun juga ikut terkejut. Memang benar, ini ada yang tidak beres. Tidak lama setelah itu muncullah sang patih yang tergesa-gesa dan memberikan informasi apa yang sebenarnya terjadi di kerajaan. "Mohon ampun Pangeran, kerajaan kita sedang diserang oleh para bajo. Warga semua pada melarat, menderita diserang oleh para bajo." Pangeran pun terkejut. Bagaimana bisa para bajo menyerang kerajaan ini?
Kalau begitu baiklah, Patih, bersiaplah. Kita akan melawan para Bajo yang ada di sana. Pangeran pun bersama Patih tiba di pemukiman warga. Di sana dia melihat begitu banyak korban berjatuhan akibat para Bajo. Sang pangeran semakin marah melihat kerajaannya dirusak oleh para Bajo. Maka dari itu, dia pun langsung mencari sang pemimpin dari para Bajo, yaitu Kalamasudra. "Hei kalian para Bajo, berhenti!" ucap Anggalarang. Ternyata Anggalarang sudah ditunggu oleh Kalamasudra. Jadi ini Pangeran Anggalarang, pemimpin kerajaan ini. Baiklah, aku Kalamasudra. Mohon izin Pangeran, sepertinya sudah saatnya engkau turun tahta, biar aku yang berkuasa. Sungguh malang nasib Pangeran Anggalarang. Dia harus melawan para Bajo sendirian. Dikarenakan kalah jumlah, Pangeran Anggalarang pun meninggal dunia di medan pertempuran. Pada detik-detik terakhir saat Pangeran Anggalarang masih bernyawa, Kalamasudra pun mendekatinya. Ya, jadi segitu saja kekuatanmu, Pangeran Anggalarang. Baiklah, biarkan senjata ini merasakan darah bangsawan. Bersiaplah untuk mati, Anggalarang. Sang Kalamasudra pun memenggal kepala Anggalarang dan dia begitu senang. Kini kerajaan Pangandaran menjadi milik kita para Bajo. Dewi Samboja beserta Patih dan juga yang lainnya mereka berlarian ke dalam sebuah hutan. Di sana mereka menemukan sebuah gua yang bernama Gua Rengganis. Dan tempat itulah yang menjadi tempat perlindungan mereka dari para kejaran Bajo. Dewi Samboja bersama rombongan memasuki gua tersebut. Dan Sang Patih pun berbicara pada Sang Dewi. "Mohon ampun Dewi. Gua ini bisa menjadi tempat persembunyian kita untuk sementara waktu. Lebih baik biarkan dahulu para Bajo itu. Kita harus menyusun strategi bagaimana caranya untuk membawa kembali kejayaan," ucap Sang Patih. Lantas Dewi pun hanya terdiam karena masih termenung mengingat sang kekasihnya meninggal dan melihat kerajaan di bawah sana luluh lantah dan dia tidak bisa membayangkan bagaimana nasib rakyatnya. Sudah tiba saatnya Dewi Samboja memperjuangkan kerajaan. Dia berencana bersama para patih dan juga anggota kerajaan lainnya untuk menjadi kelompok kesenian Ronggeng Gunung, di mana mereka akan tampil dalam kegiatan perayaan panen pada setiap tahun. Dan kini Dewi Samboja mengganti namanya sebagai Nyai Rengganis. Dengan niat yang kuat, Dewi Samboja bertapa di Gua Rengganis. Selain itu, dia pun berlatih menari ke sana kemari agar bisa melancarkan kegiatannya untuk menjadi seorang penari ronggeng. Setelah 1 tahun berlalu, kini saatnya Dewi Samboja bersama rombongan turun gunung. Namun sebelum itu, Dewi Samboja mengganti namanya sebagai Nyai Rengganis. Singkat cerita, bertahun-tahun sudah berlalu. Kali ini, Nyai Rengganis bersama para rombongan kesenian sudah dikenal dalam kerajaan. Mereka selalu tampil di istana sebagai penyambut perayaan pesta panen. Meskipun begitu, Nyai Samboja atau Nyai Rengganis ini berusaha untuk memperjuangkan rakyatnya secara diam-diam. Setelah tiba di kerajaan, Nyai Rengganis bersama para rombongan kesenian selalu tampil begitu meriah dalam acara perayaan panen ataupun kesenian lainnya. Alhasil, karena penampilannya yang begitu meriah, kini mereka dipanggil sebagai para Ronggeng Gunung. Dan Nyai Rengganis memiliki nama baru, yaitu Nyai Ronggeng. Dan nama tersebut terdengar sampai sepelosok kerajaan Pangandaran. Meskipun begitu, di balik kemeriahan dari penampilan Nyai Rengganis atau Nyai Ronggeng alias Dewi Samboja, dia selalu mengajak masyarakat diam-diam untuk bekerja sama, mengumpulkan kekuatan dalam melawan para Bajo suatu saat nanti. Sekian, terima kasih.